Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jamaah rahimakumullah. Setiap utusan Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, kepada suatu umat, pasti mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang luar biasa berupa mukjizat ataupun irhas. Bagaimanapun seorang manusia biasa tidak akan mungkin bisa melakukan suatu mukjizat tersebut. Sehingga mukjizat dari kata ajaza yang artinya adalah lemah. Mukjizat berarti suatu yang dapat melemahkan orang lain. Sehingga dengan mukjizat itulah kemudian orang-orang yang sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan percaya bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jika kita berbicara tentang mukjizat, Rasul juga mempunyai irhas. Irhas adalah tanda-tanda atau hal yang luar biasa yang dimiliki oleh calon nabi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika dibelah dadanya pada waktu kecil di Bani Sa'diyah, dan peristiwa dibelah dadanya oleh malaikat Jibril ketika waktu kecil itu disaksikan oleh anak-anak sekitarnya yang bermain bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan secara langsung bagaimana malaikat Jibril menyerupai orang manusia biasa dan membelah dada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Jamaah rahimakumullah, ini merupakan irhas yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau calon nabi ketika waktu itu. Sebagai calon nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki beberapa irhas. Salah satunya adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi-mimpi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah mimpi-mimpi yang istimewa, yang luar biasa. Beliau senantiasa diberikan mimpi-mimpi yang mana mimpi itu akan menjadi kenyataan. Makanya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, bahwa Rasul menekankan bahwa salah satu dari tanda-tanda kenabian adalah ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang kenyataan, yang salihah, yang baik. Yang mimpi itu sudah saya terangkan di minggu yang lalu. Kalau kita berbicara tentang mukjizat, bagaimanapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai betapa banyak sekali mukjizat yang dimilikinya untuk meyakinkan kepada umatnya bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai sekarang adalah mukjizat berupa Al-Quran dan Al-Hadis, di mana Al-Quran dan Al-Hadis memiliki ribuan kandungan bahasa yang begitu indah sekali. Tata bahasanya yang begitu indah. Kalau kita perhatikan dari mulai ungkapan Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada cacatnya sama sekali dalam pemilihan diksi tersebut. Contoh misalkan kita berbicara tentang nun, misalkan ya, Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita akan menyaksikan di situ ada banyak sekali sajak-sajak yang dimiliki oleh surat Al-Qalam.
sehingga kita yakin bahwa sesungguhnya Muhammad itu bukanlah orang yang dapat untuk menuliskan Al-Quran tentunya. Apalagi kalau kita lihat sejarah beliau adalah terdidik dari anak yatim piatu yang dibesarkan di Bani Sa'diyah, kemudian dibesarkan lagi oleh kakeknya, dibesarkan lagi oleh pamannya, di mana semuanya itu adalah orang-orang yang miskin, yang tidak mempunyai harta, yang tidak membekali beliau dengan keilmuan yang baik. Bahkan beliau sendiri mengaku sebagai al-ummi, nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Apakah mungkin seorang yang tidak dapat membaca dan menulis kemudian dapat menuliskan sajak-sajak berupa Al-Quran yang begitu indah, atau menciptakan karya yang fenomena berupa Al-Quran? Tidak mungkin. Makanya di situ Al-Quran dikatakan dzalikal kitabul la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada kemamangan sama sekali, keraguan sama sekali. Bahkan dalam ayat yang lain dijelaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Jika kalian itu dalam keraguan, jika kalian itu masih ragu dalam Al-Quran itu, fa'tu bi suratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat saja dalam Al-Quran yang hampir sama dengan Al-Quran. Tapi dari mulai Al-Quran itu turun hingga detik ini, tidak akan mungkin ada orang yang dapat untuk membuat surat yang sama dengan surat Al-Quran. Setelah Rasul ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Bagaimanapun sajak-sajak yang diberikan oleh atau yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab bukanlah sajak-sajak yang seperti halnya Al-Quran. Contoh saja misalkan dia membuat satu surat Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu udhunun kabir wa dailun tawil. Ini kalau kita memang orang Indonesia tidak merasa aneh. Oh, indah bahasanya. Iya, karena kita tidak mempunyai tata bahasa Arab yang baik. Coba kalau kita lihat diksi dari atau arti dari sebuah surat Al-Fil yang disampaikan oleh Musailamah Al-Kadzab. Al-Fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, ini ngambil dari Al-Quran tentunya ya. Apakah kamu tahu apa itu gajah? Lahu udunun tawil, dia mempunyai telinga yang besar. Wadailun tawil, dia mempunyai juga ekor yang panjang. Aneh. Padahal Al-Quran tidak berbicara tentang hewan yang seperti itu. Tidak kok menjelaskan, semuanya juga tanpa dijelaskan bahwa Al-Fil, gajah itu mempunyai telinga yang besar, kemudian ekor yang panjang. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang ingin saya sampaikan. Bahkan 10 surat sebelumnya ditantang mereka untuk mendatangkan 10 surat. Tidak bisa sampai datang satu surat saja. Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi. Jika kalian masih dalam keraguan, datangkanlah 10 surat yang sama. Wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kalian memang benar, ya, ambillah orang yang bisa kalian ambil, panggillah orang yang bisa kalian panggil untuk bisa menuliskan sajak-sajak yang sama seperti Al-Quran. Tapi seluruh penyair ketika waktu itu tidak mungkin bisa mendatangkan Al-Quran. Taruhlah Umru'ul Qais, Zuhair ibnu Sulma, Antara bin Shaddad. Mereka adalah penyair-penyair jahili jamaah, yang mana penyair itu sangat luar biasa. Zuhair ibnu Sulma, Hasan bin Sabit, mereka adalah orang-orang yang hebat dalam sastranya. Tapi satu pun surat tidak muncul atas tantangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Maka
kita yakinlah bahwa sesungguhnya Al-Quran ini adalah mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Kemudian salah satu tanda-tanda mukjizat yang lain selain Al-Quran dan Al-Hadis adalah Isra Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengar bagaimana mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-11 kenabian. Bagaimana setelah Rasul ditinggalkan mati oleh sang istri tercinta Khadijah, kemudian pamannya disusul dengan pamannya beberapa hari kemudian, Abi Thalib yang telah membesarkannya, yang telah mendidiknya, yang telah menikahkannya, yang telah menjadikan dirinya adalah orang yang besar, kemudian meninggal, dan tahun itu adalah tahun duka cita. Setelah itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan, diperjalankan malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Secepat kilat, tapi anehnya di situ jamaah rahimakumullah, beliau bisa menyaksikan meskipun itu secepat kilat. Mungkin waktunya sangat singkat sekali dalam perjalanan itu, tapi beliau bisa mengamati sekitar bagaimana rombongan kafilah yang akan datang menuju Makkah atau meninggalkan Makkah, mereka berapa rombongan dan lain sebagainya. Beliau sangat mengingat kejadian itu, sehingga ketika waktu beliau menyampaikan bahwa saya ini tadi malam Isra Mi'raj, saya melihat ini itu dan lain sebagainya, dan beberapa hari kemudian dapat membuktikan kejadian itu. Ada orang atau kafilah yang akan datang ke Makkah, jumlahnya sekian dan lain sebagainya, membawa onta sekian dan lain sebagainya. Ini bisa dibuktikan secara nyata. Jamaah rahimakumullah, kalau memang beliau bohong tentang kejadian Isra Mi'raj ini, tentu mereka atau beliau tidak akan bisa mungkin untuk membuktikan kafilah-kafilah yang akan datang atau meninggalkan Makkah. Maka disinilah hal yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Isra dengan lafaz tasbih, memuji pada beliau sendiri atau Allah sendiri. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, asra bi abdihi lailan, pada waktu malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang aku berkahi antara kedua tempat tersebut, yaitu Palestina sampai ke Makkah. Ini saya berkahi min ayatina linuriyahu min ayatina, untuk melihat tanda-tanda kebesaranku. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Berikutnya jamaah rahimakumullah, selain Isra Mi'raj adalah terbelahnya bulan. Dalam surat Al-Qamar disebutkan iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat. Wang syaqqal qamar, dengan terbelahnya bulan. Dan ini disaksikan oleh ratusan orang kafir ketika waktu itu. Sebelum beliau hijrah ke Madinah, ditantang oleh orang-orang kafir, wahai Muhammad, ente kalau memang adalah seorang nabi, ente harus bisa membuktikan, bisa membelah bulan yang ada di atas tuh. Kalau ente tidak bisa membelahnya, maka ente bukanlah seorang nabi. Ya setuju, oke. Kemudian berdoalah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kabulkanlah. Kalau memang mereka menantangmu ya Allah, tunjukkanlah bahwa bulan ini akan terbelah wahai Allah. Akhirnya Allah membelah bulan ini, yang satu diletakkan di samping kiri, yang satu diletakkan di samping kanan. Ini benar-benar terbelah jamaah rahimakumullah. Tapi kemudian mereka tetap mengatakan, oh benar apa yang dikatakan orang-orang, bahwa ente itu memang seorang penyihir. Ente menyihir mata-mata kami Muhammad. Padahal itu sudah dibuktikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terbelah bulan memang
benar-benar terbelah. Di satu sisi memang benar-benar terbelah, tapi Rasul dikatakan sebagai seorang penyihir. Ini kan jahat, jamaah rahimakumullah. Sampai Anas bin Malik menyaksikan hal itu dan mengatakan, inna ahla Makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan fa'arahum al-qamar syiqqataini hatta ra'au hira'an bainahum. Dalam hadis dijelaskan jelas sekali, sesungguhnya penduduk Makkah meminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka diperlihatkan mereka bahwa bulan ini terbelah menjadi dua. Ini luar biasa. Syiqqataini hatta ra'au hira'a bainahum. Sampai mereka memang benar-benar melihat terbelah. Bukan hanya penduduk Makkah, jemaah yang saya hormati, bahwa penduduk non Makkah pun menyaksikan pada malam itu ternyata bulan memang benar-benar terbelah. Dan ini bisa kita saksikan dalam Google, ya. Kalau Anda bisa mencari bulan terbelah, maka di situ ada tanda-tanda terbelahnya bulan. Jelas sekali bagaimana ribuan bahkan jutaan dolar orang Amerika atau NASA membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang begitu luar biasa, yaitu terbelahnya bulan. Mereka membuktikannya, jemaah. Ada belahan di situ, ada tanda-tanda pernah ini yang namanya bulan itu terbelah. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa, jemaah. Kemudian mukjizat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali mendengar siksaan di alam kubur. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kuburan di mana ada dua kuburan di situ. Kemudian berkata kepada Bilal, wahai Bilal, bahwa kuburan ini dia disiksa karena namimah, dia adu domba. Sementara yang satu disiksa dikarenakan dirinya tidak beres dalam sesuci dalam pipisnya. Ini kalau memang kita mendengar jeritan orang-orang yang ada di kuburan, peka telinga kita, ngeri kita. Alhamdulillah Allah tidak menakdirkan bahwa kita itu mendengar jeritan orang-orang yang ada di kubur, bagaimana mereka disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluh mereka, menjerit mereka, ya Allah. Ini ya jamaah rahimakumullah. Tapi sayangnya dengan pendengaran yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperlihatkan oleh kita bagaimana jeritan mereka yang ada di kuburan. Kadang kita itu tidak sadar bahwa kita itu sesungguhnya akan mati, jemaah. Mati kita suatu ketika nanti. Siapa yang masih hidup sampai kapanpun, tidak akan ada. Manusia ini diciptakan lemah. Hari ini mungkin kita kekar, suatu ketika nanti pasti kita akan merasa diri kita semakin lemah, semakin tak berdaya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut kenikmatan demi kenikmatan yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat kita waktu masih muda. Jamaah rahimakumullah, mukjizat berikutnya yang harus kita ketahui adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika memperlihatkan mukjizatnya berupa jari-jarinya yang keluar air untuk berwudu. Ini dibuktikan oleh sahabat Anas bin Malik juga, ra'aitu Rasulullah wa hanat salatul asri wal tamasa an-nasu al-wudu'a falam yajiduh. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kata Anas bin Malik, waktu sholat asar orang-orang itu sedang mencari air untuk berwudu, tapi mereka tidak menemukannya. Fa'ata Rasulullah biwudu'in fawadu'a Rasulullah yadahu fi dalikal ina fa'amara an-nasa ayatawadda'u minhu fara'aitu al-ma'a yambu'u min tahta asabi'ihi.
Dan datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia jamaah ketika waktu itu, dan dia meletakkan suatu wadah itu ada airnya, ya. Kemudian aku melihat jari-jarinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air, netes ke wadah tersebut. Wadah jamaah rahimakumullah, jangan kita bayangkan wadah yang untuk wudhu ketika waktu itu adalah tandon yang begitu besar. Tidak ada, belum ada tandon yang begitu besar. Atau wadah berupa aqua, tidak ada. Wadahnya berupa apa? Kalau Anda melihat film-film kolosal Cina, biasanya mereka akan mempunyai wadah yang terbuat dari kulit binatang. Kalau kita lihat air yang ada di dalam kulit binatang tersebut, wadah dalam kulit binatang tersebut paling segini, 1 liter paling. 1 liter itu kalau kita bayangkan seorang wudhu dengan 1 liter pasti hanya 2 orang saja atau 3 orang saja. Rasul ini membawa 1 liter kira-kiranya dengan wadah tersebut, kemudian dituangkan untuk sahabat-sahabat yang ada di sana. Dan itu seluruh masjid rata jamaah rahimakumullah. Rata, semuanya rata. Jangan bayangkan Indonesia dengan orang Arab, di mana air melimpah di sini tidak ada. Di Arab itu tidaklah melimpah seperti halnya kita. Ini yang harus kita tahu. Sungai-sungai tidak mengalir. Kalau kita setiap kali musim hujan pasti akan mengalir. Musim panas pun masih mengalir sumur kita. Tapi di sana tidak. Sumur kadang mengalir, kadang tidak. Dan ini beliau menuangkan 1 liter air, kemudian bisa merata untuk seluruh jamaah yang ada di masjid tersebut. Kira-kira misalkan Masjidin Nabawi ketika waktu itu dapat sholat sekitar kira-kira 50 sahabat misalkan, yang belum berwudu taruhlah misalkan 40 ini nggak mungkin bisa mencukupi 1 liter air untuk berwudu 40 jamaah, itu tidak akan mungkin. Sehingga disinilah jamaah rahimakumullah kita mengartikan bagaimanakah mujizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam atas jari-jarinya yang keluar dilihat oleh Anas bin Malik dengan kasat mata. Ini sangat luar biasa. Jamaah rahimakumullah, mujizat yang berikutnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu perang Khandaq, terjadinya adalah tahun ke-5 Hijriah. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika waktu itu berjibaku dengan para sahabat untuk menggali parit yang sangat dalam, yang sangat lebar dan sangat panjang sekali, mengelilingi Madinah ketika waktu itu. Kalau memang dia tidak tepat waktu dalam penggalian tersebut, ya, orang-orang kafir Quraisy akan segera menyerang Madinah dengan bala tentara sekitar 12 sampai 15 ribu pasukan dari berbagai aspek penjuru klan Arab ketika waktu itu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi berjibaku dengan para sahabatnya untuk menggali parit yang dalamnya kira-kira 5 meter. Sehingga kalau memang orang-orang kafir itu lompat kecemplung ke parit tersebut, maka orang-orang muslim akan segera memanahi orang-orang kafir tersebut. Kemudian lebarnya kira-kira 5 meter, sehingga kuda sekuat apapun tidak akan mungkin bisa loncat ke dalam parit tersebut. Dan panjangnya kira-kira adalah sekitar 15 kilo sampai 30 kilo. Ini panjang. Dikerjakan oleh sahabat-sahabat laki-laki semuanya. Laki-laki baik itu Ansar ataupun Muhajirin. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa itu dikerjakan dengan menggunakan tangan, handmade saja. Bukanlah menggunakan ekskavator. Kalau ekskavator
gampang saja sekarang ya, tapi itu tangan jamaah. Maka disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, dan sahabat-sahabatnya tidak cenderung untuk bekerja. Kalau memang biasanya beliau dan sahabat-sahabat yang lain itu biasanya sibuk di pasar, tidak ada yang sibuk di pasar. Semuanya berkeinginan untuk menggali parit tersebut. Kalau tidak, orang kafir pasti akan menyerang mereka. Tidak tepat waktu, habis penduduk Madinah. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di sini ada satu mukjizat di mana orang-orang ketika waktu itu kelaparan, dan ada salah satu seorang sahabat yang bertanya pada Rasul, "Wahai Rasul, izinkan saya untuk pulang ke rumah untuk melihat apakah di rumah saya ada makanan atau tidak. Karena saya memang benar-benar lapar, wahai Rasul. Coba di perut saya ini ada satu batu." Kata sahabat tersebut, "Kalau ente satu batu, coba lihat di perut saya ada berapa batu." Ada 2 batu. Ini jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan ini luar biasa, persaksian yang hebat sekali. Kalau ente satu batu, saya ada 2 batu. Saya lebih lapar daripada anda. Ini yang disampaikan oleh Rasul. Maka sahabat tersebut pulang ke rumah, bertanya kepada istri, kita ini sebenarnya mempunyai apa? Makanan, stok makanan tidak ada, suamiku, kecuali kambing kita yang masih kecil ini, yang di belakang rumah ya, yang kita rawat dengan kasih sayang ya. Kemudian beberapa gandum saja, beberapa kilo gandum. Jamaah jangan dibayangkan seperti Indonesia di mana kita mempunyai padi ya, ataupun beras. Mereka cukup dengan menggunakan gandum. Gandum mereka tumbuk, kemudian jadilah dipipihkan seperti itu, diuleni, campur air, kemudian dipanggang. Ini makanan orang Arab dari dulu sampai sekarang. Saya pernah memakannya 6 tahun lamanya di Mesir sana. Yang ini saya sampaikan, stok gandum itu kecil, sedikit sekali. Dan kalau misalkan kita bayangkan kambing kecil, kambing muda itu paling hanya 10 kiloan saja, dan itu dimakan oleh 10 orang sampai 20 orang habis. Tapi penggali parit ketika waktu itu ada berjumlah 3.000, sekitar 3.000 sahabat, laki-laki, anak muda, anak-anak kecil dan lain sebagainya, bersatu padu untuk menggali parit tersebut. Jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan di situ, sahabat kemudian datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, aku mengundangmu makan." Dengan berbisik beliau, "Mengundangmu makan beserta 10 sahabat sajalah." Belum beliau mengatakan 10 sahabat, tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas bukit, ada batu besar, beliau berdiri di sana, "Jamaah, jamaah, kita diundang untuk makan siang di rumah si fulan, mari kita datangi." Ternyata 3.000 itu berbondong-bondong meninggalkan pekerjaannya. Kemudian karena mereka memang benar-benar lapar ya, untuk berhari-hari mereka tidak makan dan berjibaku dengan kondisi tersebut, maka cepat-cepat mereka datang ke rumah si fulan tersebut. Kagetlah si istri, "Loh, kok 3.000? Semua ahlul khandaq ini ente undang?" "Tidak, ini yang mengundang Rasul, bagaimana ini?" Kemudian ditenangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Cukup, Anda yang masak, ente yang masak, nanti saya yang akan menuangkannya." Jamaah rahimakumullah, dandang yang tidak terlalu besar ya, kemudian diambil kuahnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta potongan-potongan kambing kecil atau kambing muda tersebut, dan dituangkan ke dalam mangkuk-mangkuk seluruh ahlul khandaq ketika waktu itu. Dan itu merata, jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Maka jamaah rahimakumullah, jika kita meragukan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya sampaikan ini, kita termasuk adalah orang-orang yang dosa. Kita termasuk adalah orang-orang penghuni neraka.
Karena dengan mukjizat itu kita harus meyakini sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.